Jadi rugi ketika sudah diuji oleh Allah, mendapatkan bencana, balak dari Allah Subhanahu wa taala. Balak tersebut bukan menaikkan pangkat dan derajat kita di hadapan Allah, melainkan semakin turun. Jadi rugi. Kena 2 kali udah jatuh, kena timpa tangga pula. Jadi rugi. Caranya bagaimana? Ya mencari ridhonya Allah tadi. Cara mencari ridhonya Allah, kita sendiri harus ridho terlebih dahulu. Ridho tidak ketika kita diuji oleh Allah. Kalau sudah kita ridho, maka Allah akan ridho. Balak yang diberikan akan menjadi pangkat, ketinggian pangkat di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirina fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah majlis sholawat dan zikir yang tergabung di dalam alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tergabung dalam majlis gerbat gerak batin Aqaid Seket dan Rotibul Haddad. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Bakbe atau Haji Matnawir dan Ibu Hajah Tiara sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falil awwali maka ialah yang pertama, falil awwali maka ialah yang pertama, wa huwa adapun awal alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khaufi. Alladzi adalah orang-orang ya'budullaha ta'ala yang menyembah. Siapa alladzi? Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, ala sabilil khaufi, dengan cara khauf, dengan cara khauf, menggunakan konsep khauf. Jadi menurut Imam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menurut Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa hambanya Allah ini setidak-tidaknya terbagi 3 golongan. Terbagi 3 golongan. Maksudnya bagaimana? Cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya terbagi dengan 3 kelompok. Yang masing-masing 3 kelompok ini memiliki 3 tanda. Masing-masing di antara 3 kelompok ini punya 3 tanda. Yang pertama, ada kalanya orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khauf. Ini bagi orang yang lebih besar maksiatnya ketimbang perbuatan baiknya, lebih banyak durhakanya kepada Allah ketimbang perbuatan baiknya. Maka dianjurkan sebaiknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan konsep khauf. Artinya lebih mengedepankan rasa khawatir terhadap azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada konsep beribadah lebih besar rojaknya. Ini untuk siapa? Ini untuk orang yang lebih banyak kebaikannya ketimbang keburukannya. Lebih banyak kebaikannya ketimbang keburukannya. Maka ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya menggunakan konsep roja, mengharapkan rahmatnya Allah. Lalu bagi orang yang imbang antara kebaikan dengan keburukannya, sekarang baik besok buruk, sekarang baik besok buruk, sebaiknya beribadah menggunakan konsep khauf dan roja secara imbang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk tanda yang pertama, ini ya'budullaha ta'ala ala sabilil khaufi. Orang menyembah Allah Ta'ala dengan konsep khauf, salasu alamatin, adapun 3 beberapa tanda. Caranya bagaimana atau tanda-tandanya bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan konsep khauf?
mengedepankan rasa takut dan rasa khawatir kita atas siksa Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang senantiasa berlumuran dosa. Gimana caranya? Di antaranya adalah yang pertama yastahkiru nafsahu. Istahqara yastahkiru, istaf'ala yastaf'ilu. Yastahkiru nafsahu, menganggap lemah, menganggap hina, menganggap remeh nafsahu kepada dirinya eman. Artinya yara anna nafsahu la miqdara laha, melihat siapa eman anna nafsahu kepada sesungguhnya dirinya eman, la miqdara laha ialah tidak ada kemampuan laha terhadap dirinya itu sendiri, laha terhadap dirinya sendiri. Nah, konsep yang pertama yang diajukan tanda-tandanya orang yang menggunakan konsep khauf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan rasa khawatirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beribadah dia seolah-olah menghinakan, menganggap dirinya ini hina, bukan orang besar, bukan orang agung, bukan orang mulia di hadapan Allah. Sehingga dia menyadari bahwa dirinya ini orang yang berlumuran dosa, yang senantiasa tanpa sedetik pun tanpa tak melakukan dosa, sedetik pun tiada perbuatan baik, yang seluruhnya terdapat perbuatan dosa. Sehingga ketika melihat dirinya, dia melihat keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul rasa khawatir dan rasa takut terhadap azab Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yastakillu hasanatihi, dan menganggap sedikit siapa aman hasanatihi kepada kebaikan-kebaikannya aman. Ini yang kedua. Artinya yaro anna hasanatihi qalilatun, melihat siapa aman anna hasanatihi kepada sesungguhnya kebaikan-kebaikannya aman qalilatun adalah sedikit. Ini tanda yang kedua. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak melihat bahwa perbuatan-perbuatan baiknya ini banyak. Namun sebaliknya dia melihat perbuatan-perbuatan baik ini sangat sedikit sekali, sehingga selalu termotivasi untuk melakukan perbuatan baik dan selalu bersedih ketika dia melakukan perbuatan buruk. Ini khauf namanya, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yastaksiru sayyiatihi, wa yastaksiru, dan menganggap banyak siapa aman sayyiatihi kepada keburukan-keburukannya aman. Dia menganggap perbuatan buruknya ini sangat banyak, dosa-dosanya besar di hadapan Allah. Artinya yara anna sayyiatihi kasiratun, melihat siapa aman anna sayyiatihi kepada sesungguhnya keburukannya aman, kasiratun adalah banyak. Dia melihat kepada dirinya bahwa dirinya berlumuran dosa, sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul adalah rasa takut dan khawatir, sehingga tak mau kembali lagi terhadap perbuatan dosanya. Walisani, dan ialah yang kedua, kelompok yang kedua siapa? Wa huwa adapun as-sani, alladzi adalah orang ya'budullaha ta'ala, yang menyembah siapa? Alladzi Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, ala sabilir roja'i, dengan cara roja. Salasu alamatin, adapun tiga beberapa tanda. Kelompok yang kedua adalah orang yang menyembah kepada Allah Ta'ala, yang dikedepankan adalah rasa berharapnya kepada rahmat Allah. Yang lebih besar dikedepankan adalah rasa berharapnya terhadap rahmat Allah. Ini tanda-tandanya ada tiga. Yang pertama adalah yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Yakunu, ada siapa man, qudwatan adalah diikuti, qudwatan nasi adalah pemimpin manusia, diikuti manusia, fi jami'il halati, di dalam semua keadaan-keadaan. Orang kalau sudah menjadi public figure berarti dia dianggap sebagai orang baik. Bisa dicontoh kebaikannya. Misalnya seorang imam, kebaikannya luar biasa. Budaya masjid kan bisa dicontoh, ucapannya bisa dipegang. Nah, orang yang seperti ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikedepankan adalah roja. Artinya annan nasa yaktaduna fi jami'i halatihi. Artinya annan nasa, sesungguhnya manusia, yaktaduna ialah ikut siapa manusia, bihi kepada
asani bihi kepada asani atau kepada eman fi jami'i halatihi di dalam seluruh keadaan-keadaannya eman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakunu dan ada siapa aman askhon nasi, ialah paling dermawannya manusia. Askhon nasi ialah paling dermawannya manusia, kullihim semua manusia. Bil mali dengan harta, zuhdan zuhudnya, fit dunya di dunia. Wa yakunu dan ada siapa aman husnad dzanni adalah baiknya sangka billahi kepada Allah, fil khalqi kullihim di dalam makhluk, kullihim semuanya makhluk. Nah, kemudian yang kedua, cara orang beribadah kepada Allah dengan mengedepankan roja adalah tanda-tandanya dia pasti loman kepada orang. Tandanya orang kalau ibadahnya dia mengharapkan rahmatnya Allah, dia orangnya loman. Orangnya kalau masin tidak mungkin dia ibadahnya dengan ibadah menggunakan konsep roja, tidak mungkin ini. Ini salah satu tandanya. Kemudian yang kedua, apabila diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa husnudon kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada dirinya selalu menganggap bahwa perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan datangnya dari Allah dan itu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak hanya kepada Allah husnudonnya, juga kepada semua manusia, semua kepada manusia. Tidak ada ceritanya orang kalau suudon kemudian dia beribadah kepada Allah menggunakan konsep roja, tidak ada. Menggunakan konsep roja itu tidak ada. Orangnya suudon, kapan beda orang cici jangan-jangan aru maleng. Kapan beda orang ngakui kelampi koyak-koyak atau premanan gitu kan. Jangan-jangan ini begal lah. Ini orangnya husnudon, apa suudon. Curiga boleh, tapi kalau suudon ya jangan. Walis salisi dan ialah kelompok yang ketiga, wahwa adapun kelompok yang ketiga ya'budullaha ala sabilil hubbi, ialah menyembah siapa man Allah taala kepada Allah taala ala sabilil hubbi dengan cara mengedepankan rasa cinta. Yang ketiga ini salasu alamatin, adapun tiga beberapa tanda. Awaluha adapun yang pertama yu'ti ma yuhibbuhu, ialah senang memberi siapa man memberi ma kepada sesuatu yuhibbuhu yang senang siapa man hu kepada ma, senang memberi sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Kalau udah bajunya koyak-koyak diberikan ke orang itu bukan loman, itu benih yang baik, yang bolan tak butuh itu kan. Yang bolan tak butuh itu tidak butuh, sudah tidak dipakai lagi kemudian dikasihkan ke orang. Kalau memang masih dipakai kemudian diberikan ke orang, ini hebat, ini berarti ibadah kepada Allah ala sabilil hubbi. Ala sabilil hubbi, memang ibadahnya betul-betul yang besar di hadapan Allah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'izzu alaihi, wa ma yu'izzu dan tidak membuat mulia, yang tidak membuat mulia apa ma alaihi atas eman, liyana lal birro agar supaya memperoleh siapa man al birro kepada kebaikan. Artinya apa yang dia berikan kepada orang lain itu bukan untuk membuat dirinya semakin menjadi orang besar. Ya udah ngasih hilang begitu saja. Ya memang niatnya lillahi taala, cinta kepada Allah. Wala yubali ba'da ayyardiya rabbuhu wala yubali dan tak peduli siapa man ba'da ayyardiya ketika setelah ridha rabbuhu apa Tuhannya man. Kama qala Allah taala, sebagaimana qala Allah taala berfirman siapa Allah taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Lan tanalul birra tidak akan mendapatkan siapa kalian al birra kepada kebaikan, hatta sehingga tunfiku menginfakkan siapa kalian mimma dari sesuatu tuhibbuna yang senang siapa kalian semua. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kita pernah atau mampu meninfakkan, memberikan sesuatu yang kita suka. Apa yang kita suka? Harta. Apa yang kita suka? Benda-benda. Apa yang kita suka? Makanan-makanan yang kita berikan kepada orang lain. Itulah sejatinya sedekah atau pemberian yang terbaik. Wasaniha dan adapun nomor dua. Wasaniha dan adapun nomor duanya dari tiga tanda. Ya'malu bisukhti nafsihi, beramal siapa man bisukhti nafsihi dengan membenci dirinya man,
ka'malil birri, seperti beberapa perbuatan-perbuatan baik. Wala yahtammu bihi ba'da ayyardiya rabbuhu, dan tidak pernah menghiraukan siapa man bihi dengan kebaikan ba'da ayyardiya, setelah ridha rabbuhu, siapa Tuhannya man. Artinya dia beramal ya sudah, bukan karena dirinya orang mampu, bukan karena dirinya ini orang besar, bukan karena dirinya punya keinginan. Dia beribadah memang semata-mata kebaikan yang dia lakukan untuk menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah ridho ya ndak ada urusan dengan orang lain, ndak ada urusan, bahkan dengan dirinya sendiri juga tidak ada urusan, karena yang dicari adalah ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu bisa didapat dengan cara orang itu sendiri harus ridho. Tidak bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dirinya sendiri tidak pernah ridho. Fal birru, maka adapun kebaikan, mardhatun lirrabbi, adalah diridhoi lirrabbi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muskhitatun lisyaitoni, dan menggugurkan lisyaitoni terhadap setan, dan mendurhakai lisyaitoni kepada setan. Kebaikan itu sesuatu yang diridhoi Allah dan tidak diridhoi setan. Kama fil hadisi, sebagaimana keterangan fil hadisi yang ada di dalam hadis. A'udzu billahi min jahdil bala'i illa bala'an fihi alaun. A'udzu, berlindung siapa aku, billahi kepada Allah, min jahdil bala'i, dari kerasnya ujian, dari kerasnya bencana, illa bala'an fihi alaun, kecuali bencana-bencana fihi yang ialah di dalam bala, alaun adapun kemuliaan. Artinya uluwu manzilatin indallahi ta'ala, artinya ketinggian tempat indallahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa ini atau hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah motivasi bagi kita bagaimana bala atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita justru bukan menjadi kehinaan kepada kita, melainkan menjadikan diri kita semakin tinggi pangkat dan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya bagaimana? A'udzubillahi min jahdil bala'i illa bala'an fihi alaun. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah dari kerasnya bala, kecuali bala yang di dalamnya terdapat kemuliaan, pangkat dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi ketika sudah diuji oleh Allah, mendapatkan bencana, bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala tersebut bukan menaikkan pangkat dan derajat kita di hadapan Allah, melainkan semakin turun. Jadi rugi. Kena 2 kali, udah jatuh kena timpa tangga pula. Jadi rugi. Caranya bagaimana? Ya mencari ridhonya Allah tadi. Cara mencari ridhonya Allah, kita sendiri harus ridho terlebih dahulu. Ridho tidak ketika kita diuji oleh Allah. Kalau sudah kita ridho, maka Allah akan ridho. Bala yang diberikan akan menjadi pangkat, ketinggian pangkat di hadapan Allah. Wasalisuha, dan adapun yang nomor 3, dari tanda-tanda ibadah karena cinta kepada Allah. Yakunu, ada siapa man fi jami'il halati, di seluruh keadaan-keadaannya aman, ma'a sayyidihi, bersama sayyidnya aman. Siapa sayyidnya aman? Wa huwa, adapun sayyiduhu Allahu ta'ala, adalah Allah ta'ala, fi amrihi, di dalam perintahnya Allah, wa nahyihi, dan di dalam larangannya Allah. Tanda yang ketiga orang ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'ana, dia meyakini bahwa dirinya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia melakukan perintahnya, ya perintah Allah, dan melakukan larangannya Allah. Bukan karena siapa-siapa, semuanya dia lakukan, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu mukhalifan lidzalika, maka tidak ada siapa aman mukhalifan, adalah menyalahi, lidzalika, terhadap perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu salisatu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kemarin